Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Sofang, mahasiswa PJJ PAI Winseh Siberseh Nurjati Cirebon. Kelas A14, nomor induk mahasiswa 22811130675. Pada kesempatan ini, saya akan meragakan rancangan asesmen autentik dalam pembelajaran fikih, khususnya pada ajaran 3 yang berfokus pada wudhu dan sholat. Asesmen autentik adalah bentuk penilaian yang menilai kemampuan siswa melalui tugas nyata, terutama praktik ibadah yang secara langsung mencerminkan kompetensi mereka dalam mata pelajaran fikih. Asesmen autentik sangat relevan karena siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga melakukan praktik ibadah secara benar sesuai dengan tuntunan syariat. Asesmen adalah integrasi konsep dan aplikasi dalam pembelajaran fikih yang berfokus yaitu pada pelajaran wudhu dan sholat. Konsep asesmen autentik yang pertama adalah tugas nyata berbasis praktek ibadah seperti wudhu dan juga praktek dalam sholat, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun sholat isya. Yang kedua, menilai proses dan hasil, sehingga guru dapat melihat dengan penilaian proses dan hasil ini perkembangan siswa. Ketiga, menguatkan kompetensi ibadah, yaitu baik aspek pengetahuan siswa maupun keterampilan siswa atau juga sikap siswa. Adapun dasar teori dalam fikih, yaitu yang pertama adalah learning by doings atau al-tatbik. Siswa belajar dengan mempraktikkan langsung cara wudhu yang benar, cara sholat yang sempurna. Kemudian pembiasaan atau ta'dib, yaitu mempraktekkan berulang-ulang dalam praktek wudhu dan juga sholat supaya menjadi terbiasa. Kemudian yang ketiga adalah targhib wa tarhib, memberikan motivasi atau dorongan dan penguatan kedisiplinan kepada siswa. Selanjutnya, authentic assessment, menilai kemampuan secara nyata sesuai konteks pembelajaran, yaitu tentang wudhu dan juga sholat. Kemudian teknik penilaian. Pertama adalah performance teks praktik wudhu dan sholat, berupa praktik wudhu secara lengkap. Kemudian proses video, misalnya siswa membuat video tata cara wudhu ataupun gerakan-gerakan dalam sholat. Kemudian portofolio ibadah, berisi kumpulan evidensi perkembangan siswa dalam melaksanakan praktik wudhu dan sholat. Selanjutnya instrumen penilaian. Yang pertama adalah rubrik praktik wudhu dan sholat untuk menilai urutan, ketepatan dan kesunahan, yang dimana dimulai dari mana dan berakhir dengan mana.
maka itu perlu dilaksanakan. Mulai daripada tentunya mengambil yang sunnah, kemudian yang wajib, dan selanjutnya. Kemudian melakukan lembar observasi sikap ibadah seperti kedisiplinan dan kehusyukan di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian checklist portofolio untuk memantau kelengkapan dokumen siswa. Selanjutnya contoh tugas autentik. Uduk lengkap. Bagaimana urutan-urutan dalam uduk tersebut. Mulai dari membasuh muka, tangan, kemudian rambut, sebagai rambut di kepala, membasuh dua kaki, dan tertib. Selanjutnya gerakan dan bacaan dalam sholat. Mempraktikkan bagaimana bacaannya sholat dan bagaimana gerakan-gerakan yang benar dalam sholat tersebut. Kemudian membuat poster tata cara berwuduk yang kreatif dan informatif. Selanjutnya contoh evidensi portofolio adalah video praktik yang membuat yaitu video praktik wudhu atau sholat. Videonya dalam praktik tersebut. Kemudian refleksi pribadi tentang pengalaman dalam beribadah. Kemudian catatan hafalan atau bacaan dalam sholat tersebut. Kemudian membuat poster wudhu atau karya visual tentang wudhu tersebut. Selanjutnya strategi implementasi. Yang pertama adalah strategi implementasi ini berisikan demonstrasi bagaimana seorang siswa tata cara wudhu dan bagaimana melakukan, mempraktikkan tata cara sholat. Kemudian membuat latihan kelompok untuk membangun keberanian siswa di dalam melaksanakan praktik atau tugas tersebut. Kemudian penilaian bertahap dimulai dari teori, lalu menyampaikan teori-teori, kemudian disampaikan melalui praktik, dilaksanakan melalui praktik. Selanjutnya presentasi portofolio sebagai bentuk evaluasi akhir daripada pelaksanaannya. Kemudian potensi manfaat, yaitu ada kendala beribadah lebih benar. Potensi manfaatnya itu adalah supaya ibadah yang dilakukan lebih benar, kemudian pembiasaan positif dalam kehidupan, kemudian disiplin dan khusyuk di dalam melaksanakan ibadah, dan kemudian melakukan penilaian yang objektif. Dan selanjutnya adalah kendala dan solusi dalam asesmen autentik ini adalah kadang-kadang malu untuk melakukan berpraktik. Yang selanjutnya waktunya yang sangat terbatas. Adapun solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan latihan secara kelompok. Karena biasanya dengan melakukan secara kelompok akan menimbulkan keberanian daripada siswa tersebut untuk tampil melakukan praktik baik wudhu maupun dalam sholat. Kemudian melakukan penjadwalan bergilir dalam melaksanakan praktik tersebut. Nah, demikian yang dapat disampaikan sedikit tentang asesmen autentik ini. Tentunya banyak kekurangan, di mana yang penting adalah melalui pendekatan ini siswa tidak hanya memahami hukum beribadah, tapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.